kemarin itu pertemuan dalam suasana yang sangat terbuka sebenarnya. Betul. Karena dari awal Pak Prabowo pas kita datang kan, I invite you as a friend katanya kan. Itu yang kalian pengen apa? Tujuan kalian apa untuk bikin Saya ngomong kayak gitu? Tujuannya buat apa? Gitu. Buat makin ribut katanya. Kalau memang ada isu reshuffle ya kita bisa mengira-ngira bagian mana yang reshuffle, siapa yang akan masuk, siapa yang nggak akan masuk gitu. Pak, itu bapak ini kan nggak pernah sekolah di sekolah negeri gitu. Wah dia selalu marah kalau gua remehkan kesulitan hidupnya dia. Ya gimana nih soal dana partai politik? Gua itu udah ngusulin 20.000 per suara. Kaget gua kan. Aktor yang powerful di level nasional terlibat. Kalau Skala nasional pasti luar negeri. aktor-aktor level global itu pasti ada yang terlibat. Pengaruhnya Pak Jokowi masih ada di Pak Prabowo, dan Pak Prabowo masih bersama dengan Pak Jokowi. Bu Mega dan PDI Perjuangan semakin terisolir dari kekuatan politik yang ada hari ini dengan berbagai macam sebabnya lah. Oke Dinda. Rame postingan lu tuh Ri. Iya, gua kolaps ke Totpol aja sekalian biar rame. Kan gua jarang abuse of power nih. Menggunakan Totpol untuk Instagram pribadi ini kan gua jarang banget. Betul. Baru Gua sekarang lah ya. hantam aja. Biasanya Totpol yang menggunakan Instagram gua biasanya. Iya, tapi itulah ya menarik ya, kita kemarin bukan kemarin, hari Sabtu tepatnya, tanggal 6 September mungkin. Iya. Gue dan Ari diajak untuk ikut dan datang ke kediaman pribadinya Presiden Prabowo di Hambalang untuk berdiskusi tentang banyak hal ya. Ya, itu kalau kita jumlahkan pertemuan dari awal kita datang, kita datang sekitar 11 kurang sedikit gitu ya. Keluarnya itu ya sekitar hampir jam 12 malam. Ngawur, setengah satu ya. Iya. Menurut kalian jam 12 tuh Pak Prabowo kayak baru menghabiskan mie instan ya. Iya, sama kornet cincangnya ini kan. Iya. Iya, dan inilah ya, kita akan coba kasih reviewnya ya, kita kasih perspektifnya. Ini seperti bikini, semua kita akan buka kecuali yang off the record. Ya, bagian paling penting kita nggak buka karena semuanya off the record. Sebenarnya pada intinya semua bagiannya penting, Bos. Iya. Enggak, maksud gue semua bagiannya itu yang diceritakan itu penting sebenarnya. Cuma ada hal yang benar tapi ora benar kalau ke publik gitu loh. Betul. Jadi memang kita banyak lah dapat konteks-konteks tertentu dari berbagai macam hal, mulai dari soal kebijakan sampai juga soal politik terkini lah ya. Karena Pak Prabowo berkali-kali ngomong, terus saya harus ngomong seperti ini, dampaknya gimana gitu kan? Wah, jadi wah ya memang itu benar tapi orang benar. Itu yang kalian pengen apa? Tujuan kalian apa untuk bikin saya ngomong kayak gitu? Tujuannya buat apa gitu? Buat makin ribut katanya. Gitu. Jadi gue membaca kemarin itu pertemuan dalam suasana yang sangat terbuka sebenarnya. Betul. Karena dari awal Pak Prabowo pas kita datang kan, I invite you as a friend katanya kan. Kalau kamu suka stay here, if you don't like and go home katanya. Dia dari awal udah buka percakapan kayak gitu. Perkara ada yang direkam atau enggak nanti ya kita berproses lah gitulah kira-kira ya. Tapi gue lihat memang ada upaya suasana untuk menyampaikan unek-unek apa yang mungkin tidak bisa tersampaikan. Cuma Pak Prabowo ingin menyampaikan gitu. Nah, ada beberapa hal yang gue garis bawahi dari percakapan kemarin gitu ya. Pertama, ketika ditanya soal reshuffle kabinet, Pak Prabowo dari awal bilang jangan. Ini literally ya, jangan dibahas dulu katanya kan. Memang tapi dari sekian jam pembicaraan kita kurang lebih agak paham lah bagaimana kisi-kisinya, apa yang dia harapkan, apa yang dia address, happy, apa yang dia juga sektor yang dia juga mungkin beliau kecewa gitu ya. Iya, dan memang
kalau kita simak pertemuan kita perjalanan selama 12 jam lebih itu, kalau memang ada isu reshuffle ya kita bisa mengira-ngira bagian mana yang reshuffle, siapa yang akan masuk, siapa yang nggak akan masuk gitu. Dari kesimpulan pertemuan satu hari itu bisa kita kira-kira lah, walaupun memang Pak Prabowo tidak terbuka untuk mengatakan apakah ada reshuffle atau siapa yang akan di reshuffle gitu. Tapi sebelum masuk ke tema pembicaraan, Dit, gue mau bicara tentang experience gue pertama kali datang ke Hambalang. Gue juga. Lu pertama juga Kita ya? berdua pertama, makanya kita kesasar mulu. Iya betul. Itu kan? Gue lihat lah tempat Bambang Pacul ngerokok. Ini pendoponya yang sakti juga Komandan Pacul, gak ada bau tembakau nih di tempat itu. Padahal kayu-kayu semua kan. Iya kan. Oh di kebioknya nih, apa pendoponya nih kan. Nah memang pertama kita datang langsung ikut rapat koordinasi MBG kan sama apa namanya yang bekerja untuk mengurusi MBG sampai ke level korwilnya, bahkan ada sampai dapurnya juga ada yang datang. Kita diperlihatkan bagaimana progres MBG ya kan. Ada angka-angka yang disebut ada 7.300 sekitar 7.300 SPPG atau dapur yang sudah berjalan segala macam ya. Catatan gua apa namanya yang total operasional 7.375 ya kan. Angkanya sekitar 25,5 juta. Iya, itu angka yang sangat besar walaupun ya karena target fullnya 82,9 juta kan. Nah itu kita mendapatkan apa namanya esensi dari angka-angka yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Tapi gini, walaupun gua pun duduk di situ sendiri waktu awal-awal itu agak merasakan ada rasa kritikal gitu ya terhadap angka-angka itu. Gua agak meragukan angka-angka yang sudah dicapai sama MBG BGN ini atau MBG dalam kasus ini dalam kebijakan ini, karena melihat fakta-fakta real di lapangan aja. Kalau di daerah gua di Tangerang Selatan itu kayaknya nggak lebih dari 3 atau 4 yang sudah beroperasi gitu. Jadi dari sekitar berapa targetnya 20.000 dapur ya berapa? Iya sekitar gue lupa detail-detailnya kan? Yang ingin dicapai 16.000 dapur yang ingin dicapai itu masih kayaknya di lapangan belum terlihat, dan makanya di pertemuan di akhir kita ikut mempertanyakan kan soal MBG gitu. Terus yang kedua yang juga menjadi highlight gue di situ ada apa namanya, kita hadir di ratasnya kabinet Pak Prabowo ya, yang di ratas untuk 4 sektor. Iya 4 sektor. Nah ada di situ Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan. Itu bahas Koperasi Merah Putih ya, sektor Koperasi Merah Putih ya. Ya. Terus ada Saifullah Yusuf Menteri Sosial. Itu bahas Sekolah Rakyat. Dan satu lagi itu ada Pak Sakti Wahyu Trenggono ya, Menteri KKP, itu soal ke desa nelayan Merah Putih ya kan. Itu dan satu lagi membahas Agrinas, perwakilan Agrinas Pangan membahas inilah ya. Inovasi dalam ini ya. Agrinas itu memang full heavy soal public policy sebenarnya. Yang gue lihat memang kalau kita ikuti diskusinya agak membosankan ya. Kayaknya ini beberapa jurnalis atau kawan-kawan kita kan udah mulai resah nih kapan bicara politiknya. Gue pun juga merasakan hal yang sama gitu ya. Tapi sebagai orang yang pertama kali melihat rapat terbatas kabinet gitu ya. Dan paling junior yang ada di situ kita berdua paling kecil gitu ya. Ini hal yang mungkin senior-senior ini udah pernah melihat gitu ya. Tapi kalau gue jujur itu pertama kali gue ngelihat bagaimana rapat terbatas kabinet sedekat itu. Bahkan kita dipersilakan untuk nanya 1-2 kali kan di rapat kabinet itu gitu. Dan hal yang menarik adalah ternyata di dalam rapat kabinet itu adalah pertarungan kepentingan ya untuk berupaya untuk meyakinkan presiden dengan pekerjaan dan ide-ide menteri-menteri gitu. Nah disitulah gue sadar ya, Dit ya, jangan-jangan menteri yang teknokrat
tidak cukup mahir untuk bertarung kepentingan meyakinkan presiden, karena Ini bisa meyakinkan ya. meyakinkan karena meja itu meja perundingan tuh, meja Betul. untuk meyakinkan presiden sama ide-ide lu sama pekerjaan lu gitu ya. Bagaimana presiden yakin visi lu itu benar-benar sesuai dengan keresahan presiden. Jadi bekerja tuh satu hal, Iya. meyakinkan presiden itu hal yang lain. yang lain betul. gitu Dan loh. yang punya skill yang juga nggak ringan itu Iya, ya. dan belum tentu orang politik punya skill itu, dan belum tentu juga teknokrat punya skill itu. Ya. Orang-orang yang mengklaim dirinya profesional ini gitu ya, yang ngerti substansi ekonomi, ngerti substansi kebijakan publik ya kan, heavy soal data dan lain-lain, untuk meyakinkan presiden dalam waktu yang beberapa saat rapat terbatas itu kan bukan perkara hal yang mudah gitu. Jadi memang dalam prakteknya memang kita sulit memisahkan antara menteri yang backgroundnya politisi dan menteri yang backgroundnya teknokrat atau profesional. Karena pada ujungnya ya mereka harus berpolitik, bertarung untuk meyakinkan presiden gitu. Di mana presidennya, ini gue sambil nama-namain ya. Di mana presidennya itu bukan orang yang kosongan. Bukan orang yang tanpa ide atau tanpa background atau tanpa latar belakang informasi yang terkait dengan hal-hal yang dibicarakan. Betul. Dan punya ideologi dan punya paradigma. Gelasnya gitu. udah 3/4 penuh nih presiden kan. Nah mungkin gue sih merasa gini deh, gue nggak melihat bahwa presiden yang datang dengan gelas kosong meyakinkannya satu permasalahan, yang 3/4 penuh juga masalahnya beda lagi gitu. Cara meyakinkan dan cara meyakinkannya beda lagi gitu. Betul. Kemarin gue lihat beberapa kali ya, gue nggak udahlah kita ceritakan aja apa yang kita observasi gitu ya. Bagaimana misalnya Gus Ipul tuh bisa menjelaskan dengan jokes-jokes ala NU yang bisa bikin presiden ketawa-ketawa gitu kan. Kita ngakak-ngakak tuh kita lihat ya. Tapi substansi tetap dapat gitu ya. Belum tentu orang yang non politik, yang pinter-pinter ngasih substansi begitu, itu akan langsung bisa dicerna, itu belum tentu. Tapi Gus Ipul dengan kemampuannya itu dalam bernegosiasi itu dan presentasi itu buat presiden, wah iya cepat. Target kita berapa tahun ini gitu, langsung kayak gitu kan berapa. Dan jangan lupa Ri, untuk melengkapi sisi teknokratisnya Gus Ipul, dia bawa ketua tim ahlinya yaitu Profesor Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan. Ya itu maksud gua. Ini dalam lu gitu. dalam lu bertarung untuk mewujudkan policy itu ketika lu jadi menteri, orang pinter tuh bisa lu ajak. Betul. Gitu loh maksud gua. Maksud gua jangan khawatir. Gua tuh dalam posisi gua nggak pernah anti sama orang partai politik, orang yang tidak punya background di sektor-sektor tertentu untuk duduk di jabatan publik tertentu. Misalnya Anda bisa mencibir Bahlil Lahadalia kok megang sektor energi di sekolah di mana barang ini? Nah, betul. Tapi dia bisa ngajak banyak profesor untuk memberikan argumen dan legitimasi terhadap pemikirannya, itu yang politik. Makanya jabatan menteri itu adalah jabatan politik. Gitu. Dan kita lihat dari dekat, gini toh cara bernegosiasi dan cara meyakinkan presiden. Ketua apa Profesor Muhammad Nuh? Ketua, gue lupa jabatan persisnya, tapi ketua penasehat ahli apa ketua tim ahli terus dari sekolah rakyat. Nah terus kata Gus Ipul, ya kan ini arahan Bapak, saya disuruh bawa banyak guru besar, ya saya bawa beliau. Gitu, ketawa lagi kan. Jadi dan renyah ya, substansinya dapat, renyahnya juga dapat. Karena kita harus, ini kan presiden ini kan jabatan yang pikirannya banyak. Pikirannya banyak dan dia diyakinkan oleh banyak orang setiap hari untuk mengambil keputusan tertentu. Dan di dalam rapat itu gua ngelihat Gus Ipul tuh kayak gitu tuh. Dia bawa Prof Nuh dan sampai mengutip ISQ segala macam tuh ya. Teori-teori manajemen segala macam yang buat gua sih sebagian ada teorinya yang question mark gitu ya. Ya ini pseudo science nih gitu ya. Tapi ada sebagian teori yang emang lazim digunakan. Jadi tujuannya apa? Satu, meyakinkan presiden. Meyakinkan presiden gitu. Jadi memang jabatan menteri itu jabatan untuk meyakinkan presiden ketika kita lihat di rapat terbatas. Kedua, gua juga melihat Pak Zulkifli Hasan. Beliau ini orang politik.
karirnya itu dulu pedagang. Gua tahu betul bagaimana karir politik Pak Zul gitu ya. Korea lah ya. Iya, Korea. Mungkin satu-satunya ketua partai yang memulai karirnya dari pengurus anak ranting atau cabang itu cuma Pak Zul tuh kayaknya sekarang gitu. Dulu bendahara PAN Jakarta Timur. Iya. Dan satu menurut gua ini ada tambahan informasi lagi. Gue baru tahu ternyata mungkin Pak Prabowo kan orang militer, tentara. Jadi banyak sekali pendekatan-pendekatannya yang menggunakan istilah-istilah ketentaraan atau akar dengan tentara. Bang Zul ini ternyata bekas komandan Menwa, Bos. Menwa. Jadi dia resimen mahasiswa. agak sur juga dia baris-baris ini kan. Tapi itu kemarin gue ngelihat sebagai orang politik yang gue nggak duga adalah Pak Zul tuh heavy teknokratik banget. Ya. Dia ngejelasin soal ekonomi makro, dia jelasin soal pertumbuhan pangan segala macam. Ya. Gila, datanya lengkap banget. Ya, dia jelasin soal farming, cetak sawah ya kan di Merauke kan banyak tuh dia jelasin kan update di Merauke. Ini di kabupaten mana? Oh yang ini enggak Pak, yang ini kenapa kita bikin jalurnya di sini? Kenapa sawahnya ada di bawah jalan? Kenapa nggak di atas? Oh di atas kita pakai untuk ini Pak, karena kontur tanahnya gitu. Jadi penjelasannya sangat teknokratis ya. Iya, beliau itu ya kita tahu lah sekolahnya juga bukan sekolah pagi gitu ya. Kalau nggak pakai istilah Pak Bambang Pacul. Bukan dokter di IPB. Bukan dokter yang dokternya kalau nggak Aceh. salahin pangan kan. Aceh, ya kan? Dokternya Aceh dari Korea Selatan tuh Pak Zul. Cuma seorang politisi yang dianggap orang politik, ketum partai yang biasa percakapannya itu percakapan politik gitu ya. Tentang siapa yang jegal siapa dukung siapa, saya ambil ini, kamu ambil itu gitu kan. Ternyata masuk ke forum itu dia jadi kayak gue mendengarkan doktor ilmu ekonomi gitu. Dengan data-data makro pangan internasional segala macam. Dia ini lagi-lagi ini forum meyakinkan presiden gitu. Nah yang ketiga yang gue juga tertarik adalah ngomongin Pak Sakti Wahyu Trenggono. SWT ini. Iya ini Pak Sakti ini Pak Treng ini kita kan nggak pernah lihat beliau, jarang lah lihat beliau pidato depan umum kan jarang. Ternyata di meja diskusi itu menurut gue dia canggih banget loh. Canggih loh. Setiap Prabowo ngomong apa ya, itu gue lihat ekspresinya Bos, ya kan? Itu kayaknya memang mendalami betul gitu. Dia mendalami banget. Responsif ya. Gitu kan? Siapa? Gitu kan? Terus Prabowo bilang, ini berapa lama nih program ini? 18 bulan ya? 18 ya itu loh gitu. Kita lupa apa sektor apanya soal target koperasi nelayan apa bukan desa nelayan. Ya. Tapi lagi ngomongin apanya gitu lah ya. Mungkin kreditnya atau pembangunan apa namanya ice ini apa cooling sistemnya apalah gitu. 18 bulan ya. Siap Pak, kok bisa itu? Tapi gini, saya kan presiden yang baik kata Pak Prabowo. Saya kasih 24 bulan lah kalau gitu. Nah memang kami memang di sini tulisannya kami rancangnya 24 bulan Pak, pas dengan Bapak. Jadi canggih ada. Ya, dibilang 18 bulan oke, dibilang 24 bulan. Memang kami rencana kami segitu. Tapi ini kan lagi-lagi ini politik meyakinkan presiden, politik negosiasi. Di kan? dalam konteks itu lu nggak bisa ngomong menjadi yang paling benar Bos. Betul. Lu paling benar pun, merasa paling benar pun, ya. Kalau gagasan lu nggak dibeli sama presiden, nggak ada gunanya gagasan lu. Dan jangan lupa presiden punya referensi yang sangat kuat untuk hal-hal yang tadi dibicarakan secara teknokratis tadi. Betul. Kan beliau pembaca buku yang kuat gitu kan. Gue merasa ya, emang orang kalau udah duduk di jabatan publik tertentu dan dia into di situ, memang menikmati untuk menjadi pejabat, itu nggak ada alasan jadi bodoh Bos. Karena jadi apalagi jadi presiden, jadi menteri aja lu bisa panggil profesor orang hebat dari manapun gitu. Cuma dalam politik setengah kamarnya, politik meja perundingannya, tidak semua orang pinter yang mampu untuk melakukan itu gitu. Nah, gue ngelihat beberapa menterinya Pak Prabowo yang hadir kemarin, ada wamen-wamen juga kan kemarin Pak Agus Jabo, terus Pak Juliantono gitu ya. Itu bisa juga masuk ketika Pak Prabowo ngomong apa dia nyeletuk apa gitu kan, dan apa namanya
Pak Presiden, oh iya segitu ya gitu kan. Kita ngelihat lah dinamika diskusinya kemarin gitu. Entah itu realnya kayak gitu atau itu simulasi atau apa kita nggak tahu. Minimal kalaupun simulasi pun kita agak happy lah lihatnya. Gitu. Kalaupun itu palsu ya. Kalaupun itu Apa palsu. sidang kabinetnya? Sidang ratas ya kalaupun sidang ratasnya itu palsu. Kita minimal lihat gini proses pengambilan kebijakan. Karena gitu. Karena ada beberapa kebijakan baru dan penekanan yang diputuskan di rapat itu ya. Iya, dan gue tanya-tanya kan ke orang-orang yang setelah gue lihat itu ada beberapa orang lah yang telepon kan, anggota kabinet juga gitu kan buat ngecek gitu kan. Abang kena reshuffle nggak Dinda? Mana kita tahu bang ya kan? Itu udah dibantah dulu sama presiden di awal. Beberapa itu ya, ngomong gini. Ini emang ada beberapa menteri yang dia sebut nama, si ini yang tingkat keberhasilannya mereka dalam mengajukan kebijakan itu tinggi banget di Presiden Prabowo. Ada menteri tertentu gitu ya, ngajuin 10, diterimanya 9. Ada juga menteri yang mau presentasi aja udah ditolak. Oh iya betul. Iya kan, mau ngomong Pak mau presentasi, nanti aja kita berdua bisa aja. berdua Iya, aja. ada yang kayak gitu juga gitu. Dan itu beberapa orang lihat, memang pada akhirnya ini jabatan politik ya politik soal menggalang dukungan, soal meyakinkan orang gitu. Lu nggak cukup benar aja nggak cukup di situ, gitu. Lu harus ada wisdom, lu harus punya kemampuan untuk membuat orang nyaman. Membuat orang paham apa yang menjadi keresahan, apa yang ada di pikiran lu, dan apa yang ada dalam alam pikirnya presiden. Jadi ketika lu berdebat ya dengan presiden di dalam meja perundingan kayak begitu, kalau lu nggak paham apa alam pikirnya, itu lu kayak ngirim SMS pakai WA gitu. Ya nggak akan masuk kayak ke SMS ya, masuknya ke WA juga gitu. Beda server gitu. Ini contoh Gus Ipul misalnya ya. Gus Ipul ini lagi-lagi ini menurutku wah ini negosiasi yang tepat. Misalnya ketika beliau membicarakan salah satu subsektor program di sekolah rakyat, dia langsung melinkage-kan atau menghubungkan dengan banyak sekali program-program andalannya Pak Prabowo. Jadi sekolah rakyat ini Pak, nanti anak-anaknya ini akan dapat kredit dari sini, Koperasi Merah Putih, orang tuanya akan kerja di Koperasi Merah Putih, nanti anak-anak ini langsung kita bikin dapur MBG, jadi mereka akan terlayani oleh MBG, kita udah di sekian sekolah Merah Putih itu, sekolah rakyat itu, berarti akan ada berapa sekian SPPG Pak, jadi langsung ini adalah off takernya makan bergizi gratis, nanti mungkin orang tuanya juga bisa dapat kredit di program 3 juta rumahnya Bapak Presiden gitu-gitu kan. Jadi Presiden merasa bahwa benar nih apa yang aku izinkan, apa yang aku programkan ini akan juga menunjang program-program yang lain gitu. Jadi efektif gitu. Iya, desa nelayan apa. Gini. Jadi akhirnya presiden iya bener nih gitu kan. Jadi itu kan convincing kan. Convincing. Betul. Ini lu nggak bisa mengconvince orang dengan merendahkan orang, dengan ngata-ngatain nganggap orang lebih bodoh daripada lu. Lu nggak akan pernah bos bisa meyakinkan orang dengan membuat orang lebih rendah daripada diri lu. Gitu, minimal equal lah gitu. Nah itu dalam rapat itu yang terjadi gitu yang gue lihat gitu. Beberapa kali itu gue lihat tuh Pak Trenggono itu benar-benar gini yang membuat dia relevan terus itu ini ternyata gitu. Kemampuan convincingnya gitu. Bicaranya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak tapi sekali masuk tuh kayaknya tepat betul gitu. Tepat banget gitu. Ya kayak Pak Zul tiba-tiba ini otodidak nih. Ya kan orang politik, pedagang pengusaha panci gitu ya. Sekarang tiba-tiba bisa ngomongin soal politik makro, neraca perdagangan segala macam gitu. Iya kan? Memang dalam proses jabatan publik membuat orang juga belajar dan terus makin pintar, dan belajar itu nggak harus di kampus atau lu harus dapat ijazah untuk belajar kan gitu. Nah, yang ketiga ya masuk ke sesi diskusi kita lah ya. Nah, di situ gue beberapa hal juga mendapatkan, gue ada garis bawah tuh. Misalnya kayak gue ngomong soal, lu ingat gak gue usul soal SKJ.
Pak, itu SKJ kayak dulu itu senam-senam tuh kayaknya perlu digalakin lagi tuh Pak untuk anak-anak nih biar nggak screen addict tergantung sama gadget. Itu iya tuh. Itu masalah tuh sekarang tuh katanya kan soal orang malas baca buku apa segala macam gitu kan. Akhirnya masuk ke sekolah. Iya di tiba-tiba kecamatan. bagus juga nih. Kita bikin aja sekolah satu kecamatan satu sekolah. Ini biayanya satu sekolah itu sekitar 1 juta US dollar. Itu satu lagi Pak Prabowo ini Currency-nya ya. mengkonfirm omongannya Pak Khatib Basri bahwa Pak Prabowo kalau ngomongin ekonomi angka Pasti US dollar. masih US dollar di kepalanya. Berapa? Coba kamu hitung. Pak, kalkulator kita kan disita depan. Gitu. Jadi apa namanya? Langsung dia telepon kan, Dit. Ini coba kamu catat besok kita meeting sama Dikdasmen kita omongin itu tuh. Oh ya Pak, terus ada Mbak Eno ya. Ya. Yang usul Pak, bikin aja namanya Sekolah Patriot Pak. Ayo tuh Sekolah Bagus Patriot. tuh. Jadi nanti kita bikin holding ya. SD, SMP, SMA dalam satu kawasan. Iya. Tapi bagus. Ada lapangan bolanya, Lapangan bolanya apa lapangan bagus. basket segala macam, tapi pulang pergi, nggak usah boarding katanya Iya. kan. Wah ini nih di meja ini nih. Namanya baru Sekolah bikin. Patriot. Telepon Dikdasmen. Mendisdasmen. Iya gitu. Jadi cukup responsif ya, ya. ada gitu-gitunya gitu dan di situ juga yang gue ingat soal gue waktu itu gue juga kita bercandain kan Pak itu bapak ini kan nggak pernah sekolah di sekolah negeri gitu. Wah dia selalu marah kalau gue remehkan kesulitan hidupnya dia. Karena ini gue kasih konteks sedikit karena waktu itu kita bicara ya gimana kondisi sekolah negeri kita itu bagi Pak Prabowo itu sangat memprihatinkan bagi kita semua juga kita sedih banget ngelihat ya kan banyak bangunan yang rusak bahkan dia cerita di SD di sekitar rumah beliau di Bojongkoneng itu juga banyak kondisinya yang memprihatinkan makanya beliau yang turun langsung Itu kan sendiri untuk lanjutan dari sekolah belum akhirnya lu baru ngomong Iya. Pak, bapak ini ngomong sekolah negeri bagus apa gitu segala macam. Iya. Bapak kan nggak pernah sekolah negeri. Iya, dia kan selalu marah kalau gua remehkan ke iniannya Pak Presiden nih. Ke Koreaannya. Ke tidak pernah miskinannya ini kan. Dulu gua bilang juga, "Alah, Bapak ini anak orang kaya." "Oh, enggak." Bapak gua guru katanya. Selalu kayak gitu tuh. Kayaknya kalau ada lubang dalam kehidupan Pak Prabowo itu yang nggak pernah dialami itu kayaknya hidup yang susah di Indonesia ini. Kayaknya gitu. Iya. Kalau sebagai tentara kan penugasan lah ya. Nah tapi balik itu tuh bercanda lah. Gua ngomong, Bapak kan nggak pernah ngerasain kalau di kursi sekolah negeri itu Pak. Kalau kursinya rusak, udah duduk goyang tuh Pak. Itu bisa gigit pantat dari bawah Pak. Gua itu TK sampai kelas 1 di Sumbangsi dulu. Itu swasta Pak. Jadi itu bicara lah terkait dengan Sekolah Patriot juga. Nah gue juga inget Dit, gue ngomongin soal dana partai politik itu yang seperti yang gue omongin terus. Bapak saya ini menarik tapi nggak tahu bisa diomongin nggak apa-apa kan. Apa namanya soal dana partai politik itu kan udah berkali-kali kita diskusi. Iya, sekarang kondisi 1.000. Iya 1.000 dan sekarang kan DPR lagi disalah-salahin ya kan. DPR gajinya gede segala macam naik. Masyarakat sipil mengajukannya 10.000 ya? Enggak. Perlu dem ya? Beda-beda. KPK juga punya hitungan. Tapi konteks gue gini. Ini kan hari ini tuh lagi ketidakpercayaan pada partai politik dan DPR itu kan gede. Ya kan sementara di satu sisi kita butuh pembenahan partai politik dengan peningkatan biaya partai politik gitu, biaya dana parpol. Dana parpol kita sekarang 1.000 per suara gitu. Nah, kan awalnya gua tanya, "Pak, Bapak ini ngerunning partai biaya berapa ini, Pak? Ini mahal banget dari Sabang sampai Merauke. Listrik Bapak aja kayaknya ada 100 miliar nih. Duitnya dari mana Pak? Gimana caranya Bapak running ini? Kalau partai politik pendanaannya nggak Bapak benahin kan Bapak udah ngerasain sendiri beratnya ngurus partai. Iya, tapi kan sekarang udah iuran. Ya tapi kan sekarang Pak. Dulu waktu Bapak mulai awal-awal kan Bapak sama Pak Hasim semua yang habis duit tuh pasti kan. Gue bilang kayak gitu kan. Ya gimana nih soal dana partai politik? Gua itu udah ngusulin 20.000 per suara. Kaget. Kaget gua kan. Ini kontroversi kan nanti? Wah kalau
akhirnya dijawab sama Mbak Udi Lubis salah satunya. Oh enggak, karena masyarakat sipil pun setuju bahwa kalau kita ingin menuntut banyak terhadap partai politik, ya kita harus memberikan naikin kontribusi juga ya, gitu. Mbak Uni sebagai perwakilan perpanjangan lidah daripada civil society ini kan. Oh iya, senior kita nih kan. Iya kan, yang menanyakan soal 17 plus 8 ini kan, Mbak Uni dan Mbak Nana ya. Iya, Mbak Uni. Iya Mbak Uni, gue bilang siapa? Mbak Uni dan Mbak Nana. Emang Mbak Nana nanyain? Nah, ada videonya juga. Menurut video. Iya kan, namanya 17 plus 8 gitu. Ya setahu gue Mbak Uni yang nanyain. Ya Mbak Uni top sih, gue saksi. Jadi gue aja itu tuh masih alert tuh diskusinya mau berapa segala macam gitu. APBN kita harus dicek juga dan lain-lain gitu. Ya. Dan tapi memang ada komitmen untuk menaikkan angka dana parpol itu karena Pak Prabowo juga merasakan sendiri kan bagaimana beratnya membesarkan partai gitu. Mengurus partai yang membuat kader-kadernya itu bekerja dengan optimal, mendidik kadernya, itu semuanya butuh biaya yang tidak sedikit. Saat ini 1.000 per suara, ini paling PDI Perjuangan yang pemenang pemilu dapatnya cuma sekitar 17 M-an lah 1 tahun. Ya kan 17 M buat listrik dari Sabang sampai Merauke aja belum tentu cukup kan gitu. Nah ini yang jadi bahan diskusi juga di situ dan dalam konteks ini gue sangat apresiasi itu kalau misalnya Pak Prabowo ingin mewujudkan 20.000 per suara itu per partai. Ya ini emang akan mendapat hantaman dari kawan-kawan influencer ini kan. Apalagi sekarang kondisinya trust kepada DPR dan partai politik lagi menurun. Tapi menurut gua justru dalam situasi partai politik dan DPR yang lagi demoralisasi ini perlu gula-gula ya untuk membuat mereka itu untuk percaya diri lagi untuk menjalankan tanggung jawabnya gitu. Justru ini momentum perbaikan kalau memang mau reformasi DPR seperti yang sekarang Mbak Puan jadi ketuanya ya. Salah satu isu yang paling krusial adalah menaikkan dana partai politik sampai 20.000 per suara seperti yang Pak Prabowo katakan kemarin gitu. Nah, udah pernah belum ya diomongin sama Pak Prabowo tuh dana 20.000 itu on public? Belum, tapi di Paradoks Indonesia itu ada. Oh iya, di buku Paradoks Indonesia. Jadi itu memang pemikiran lama beliau ya. Dari lama gitu. Jadi di situ ada, makanya kemarin gua tanyakan lagi gitu apakah komitmen itu juga masih ada dan kita layak itu rasanya untuk mengawal itu bagaimana tanggung jawab kebangsaan ini sangat besar di pundak partai politik tapi mereka makannya sangat kurang gitu ya. Dananya sangat kurang untuk mengisi marginnya pasti dia banyak masuk makanan-makanan yang tidak bergizi gitu kan. Kalau makanan-makanan yang tidak bergizi pasti badannya nggak sehat. Yang itu aja. Nah, ini soal dana partai politik. Nah, yang menarik ya, ini menurut gue sih nggak tahu ya mau off the record mau nggak, gue akan cerita yang menurut gue itu penting untuk diceritakan, Dit. Salah satu cerita yang menyentuh gue itu adalah cerita soal Mualim. Oh iya. Ya ini soal politik merangkul nih isunya nih. Bagaimana Pak Prabowo? Gua kasih konteks dikit-dikit ya. Jadi gimana Pak Prabowo percaya bahwa rekonsiliasi politik yang diwujudkan dalam konteks politik merangkul ala Pak Prabowo itu punya banyak contoh kasus keberhasilan di banyak negara. Misalnya beliau cerita soal Shogun ya. Shogun waktu itu di Jepang ya, 2 pimpinan yang berseteru ini kemudian mereka sepakat untuk bisa berangkulan, untuk bisa rekonsiliasi karena kamu membela siapa? Aku membela rakyat, aku membela rakyat juga. Kalau kita berantem dan kita bunuh-bunuhan hari ini, maka pasti akan ada orang yang kehilangan suaminya, pasti ada anak yang kehilangan bapaknya, dan banyak orang-orang yang akan dirugikan. Jadi buat apa kita perang? Kita rangkulan. Akhirnya mereka ini. Dia cerita soal Thomas Abraham Lincoln yang memilih melawan politiknya jadi Secretary of State gitu. Karena gue dapat suara yang paling jujur dari lu dan kita bisa bersatu dan akhirnya gitu-gitulah. Baru masuk ke konteks Mualim. Terus gue bilang juga, Pak Kennedy juga gitu Pak. Tapi kenapa presiden yang merangkul ini mati ditembak semua? Tahu ada. Gitu kan. Jadi masuk konteks Mualim tuh menarik. Karena Pak Prabowo waktu komandannya TNI di Aceh. Mualim itu komandannya GAM di Aceh juga. Pada suatu hari kata Pak Prabowo,
Mualim tuh datangin saya katanya, ini udah bikin Gerindra nih gitu, dia datangin saya Sekitar 2012 atau 2013 ya. gitu kan di suatu tempat di Bogor lah gitu, tempat olahraganya Pak Prabowo gitu, datang ke situ, kita tatap-tatapan dan langsung pelukan, nggak ngomong apa-apa. Terus Mualimnya nangis gitu kan, malah ini ada apa ini, katanya kan. Ya kan kita dulu kan kita pernah berperang dulu katanya kan, dia punya pasukan, saya punya pasukan juga. Ini ada apa ini orang ini, pasukan saya banyak mati dibunuh sama pasukan dia dulu. Ya, Gitu kan. itu yang membuat Pak Prabowo sebenarnya agak ragu bertemu dengan Agak Mualim ragu, ya. Tadinya dia Ngapain sih gitu kan? nunda-nunda kan, Ya, akhirnya akhirnya ketemu juga juga lah. dipeluk lah, nangis gitu kan. Terus kata Mualim, Pak saya ingin jadi masuk Gerindra katanya. Loh kenapa kamu masuk Gerindra? Kamu kalau di sini jadi anak buah saya. Harusnya kamu masuk partai Aceh aja katanya kan, kamu Kita kan kan equal. kalau biar kita bisa equal. Kalau di sini kan kamu jadi anak buah saya. Saya Panglima TNI, Panglima tentara ini yang Indonesia, Dia kamu aja. Panglima GAM. tentaranya GAM gitu Iya kan. Iya kan kita harusnya kan bisa setara. Kalau kayak gini kan kamu di bawah saya, harus ikut komando saya lah gitu. Terus kata Mualib, enggak gitu Pak. Sekarang rakyat Aceh itu masih banyak yang belum punya informasi. Masih banyak yang belum tercerahkan. Nah, gimana maksudnya? Masih banyak yang merasa bahwa perang itu belum selesai. Jadi kalau saya jalan sama Bapak kemana-mana, itu akan membantu untuk mereka tuh sadar bahwa ini perang udah selesai. Kita ini semuanya udah masuk Republik Indonesia. Kita ini satu NKRI semuanya. Perang udah selesai. Perlu ada simbol seperti Perlu itu. ada simbol, kita jalan berdua Pak, biar mereka paham katanya. Terus jalanlah saya masuk kampung-kampung sama Mualim gitu kan. Terus saya pidato kata Pak Prabowo, ya saudara-saudara, saya mohon maaf atas apa yang terjadi. Lagi mau ngomong gitu, Mualim ambil mic-nya. Bapak gak perlu minta maaf katanya. Bapak gak perlu minta maaf. Ini apa yang sudah selesai di sini ya kita buat lebih baik ke depannya. Kita sama-sama ada salahnya, kita sama-sama ada keinginannya untuk memperjuangkan apa yang kita ingin perjuangkan. Ini saatnya kita bersama-sama gitu. Jadi ada cerita-cerita begitu yang juga menurut gua wah. Dan di situ Pak Prabowo mengaku menitikkan air mata ya. Iya, dan apa namanya? Dan kemudian kita jadi ngerti, oh makanya dong Pak kemarin Pak penyelesaian sengketa 4 pulau jadi cepet nih gitu. Itu saya nggak ada perintah. Iya, tapi kan mereka udah tahu Bapak sayang sama Pak Mualim nih. Ya itu terserah mereka. Saya nggak ada perintah apa-apa. Ini kan saya nggak perlu bicara udah telepati kita. Kata Budi, kalau kata almarhum Bang Rizal Ramli itu Pak, ini namanya conspiracy of the heart. Tawa kan. Jadi apa namanya, bagaimana dia memperlihatkan bahwa soal politik merangkul yang dia selalu katakan gitu. Dan yang kedua dia mengklarifikasi. Dan itu dia yakini sebagai sebuah ideologi dan jalan pedang dia ya. Iya, dan ya apakah model kayak gini akan cocok untuk menjadi seorang presiden ya kita perlu diuji gitu kan. Karena kalau kita baca sejarah ya sisi-sisi Machiavellian itu sangat penting juga untuk jadi pemimpin tertinggi. Harus kan. ada ruthlessnya, harus ada bengisnya ya kan. Harus kadang harus mengakhiri sebuah persoalan dengan darah gitu misalnya gitu alatnya juga sangat tampak dalam perkembangan sejarah kita gitu. Itu yang juga menurut gua cerita-cerita yang sangat menarik gitu dari perjalanan kemarin gitu. Nah juga habis itu juga ada diskusi soal, jadi gue ngerti ya cara berpikirnya Prabowo itu gara-gara kemarin. Jadi apapun itu di otaknya dia, itu di otaknya presiden ini ya. Di otaknya dia. Ya, sorry Pak, maaf Pak. Di otaknya presiden ini. Ngomong gitu. di warung belakang aja kan. Di otaknya presiden ini. Itu gimana caranya ya. Gue kan dulu kita sempat ngeledek tuh soal bocor gitu. Tapi kemarin itu kelihatan bagaimana data statistik itu memperlihatkan bahwa adanya capital outflow gitu ya. Jadi dari orang-orang kaya di Indonesia, pejabat-pejabat, orang-orang yang punya duit di Indonesia itu
ini bukan hanya soal kekayaan alam dan lain-lain. Kalau mereka punya uang, pasti banyak uangnya yang terbang ke luar negeri. Oh. Apakah dia punya usaha di luar negeri? Apakah dia punya apa Ini gue namanya? interupsi nih, Ri. Apa? Berita paling baru nih. Udah diumumkan reshuffle kabinet. Udah. Dan salah satu menterinya kita ketemu kemarin. Siapa? Presiden Prabowo Subianto mereshuffle ini dari IDN Times ya. Sambil cari ya. Iya. Udah bener. Presiden Prabowo Subianto mereshuffle sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, salah satunya Sri Mulyani Indrawati. Iya. Direshuffle dari jabatan sebagai Menteri Keuangan, dan berdasarkan sumber IDN Times, jabatan Menkyu diduduki oleh Pak Purbaya Yudisadewa. Mas Purbaya kemarin ada di Hambalang. Oh itu ada kemarin. Loh, yang makan sama kita kepala LPS. Oh iya ya. Oh iya ada ya kemarin ya. Pak Purbaya ini dulu deputinya Jenderal Luhut di Kemenko Maritim, kemudian didorong sempat jadi dirjen Minerba atau dirjen Migas, aku lupa, kemudian didorong lagi oleh Pak Luhut jadi kepala LPS. Hari ini reshuffle. Hari ini reshuffle nih. Baru satu yang kebuka. Coba Mat, lu sambil lu interupsi aja ya, kasih tahu ya. Tapi itu soal ceritanya Sri Mulyani kemarin juga ada yang menarik tuh. Dari Budi. Ini kita punya banyak background sebenarnya, tapi ya udahlah. Tapi ya udah. Coba kita waktu itu ini ngomongin soal capital outflow tadi kan. Iya. Ini banyak nih uang yang terbang keluar segala macam gitulah ya. Terus Pak Prabowo juga keluarin data soal hutang kan. Iya. Bahwa utang kita itu menurut Pak Prabowo masih konservatif. Iya. Itu berapa persen? 39 ya? Ini debt ratio to GDP kita tuh sekitar 30-an. 39. Enggak sampai 37 lah ya. 37 ya. Itu masih jauh di bawah yang lain-lain gitu. Iya. Jepang itu 230-an 200 segala macam, Amerika berapa gitu. Terus gue iseng aja kan bilang kan, ya udah Pak kalau kayak gitu naikin aja setara sama Jepang, apalagi kalau hutangnya sama rakyat sendiri kan untung kan. Iya. Rakyat sendiri gitu. Ya kan, kenapa nggak dinaikin aja sekalian 100%? Wah itu terlalu ekstrim. Iya kan nggak apa-apa Pak kalau kita bagus kayak Jepang, apa salahnya punya utang segitu, rakyat juga nggak tahu gitu kan. Yang penting kan produktif gitu, apalagi utangnya sama rakyat sendiri gitu. Nah terus ya kan si Budi nyeletuk. Ini kira-kira Menteri Keuangan Bapak setuju apa enggak? Terus lu ceritalah. boleh nggak ya? Ya udahlah ini inspiring Dari aja. reshuffle Bu Ade ya. Iya dari reshuffle kan. Pak Prabowo ngeliat air gitu. Bentar aku cek dulu. Menurut air ini Menteri Keuangan saya nggak setuju. Bukan saya yang ngomong loh ya. Ini Air ini. Aduh ampun. Iya kan. Tapi itu harus aman lah ya. Aman lah, udah kejadian. Udah. Nasi sudah menjadi bubur. Iya udah kejadian kan, ya nggak apa-apa kan Pak diceritain udah kejadian. Kecuali belum kejadian, jadi kita ini nggak akan kita ceritain. Kalau nggak kejadian. Iya, tapi itu soal reshuffle, dan gue yakin ada beberapa menteri lagi tuh yang akan di reshuffle. Tapi baru ada nama. Ini dari Prasetyo Hadi nih ya. Ini kita syuting ketika berita reshuffle ini baru muncul, naik. belum ada pelantikan, belum ada apa nih. Tapi ini ada pernyataan dari Prasetyo Hadi ya. Menteri Sekretaris Negara. Ini dari Detikcom lah gue ambil nih. Pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan Undang-Undang Haji, Kementerian Haji Umroh, Prasetyo melanjutkan Prabowo juga akan melantik menteri lainnya selain Menteri Keuangan. Yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan, Menko Polkam. Nah, udah kebuka lagi tuh. Ini agak panjang kan cerita deh. Menteri Keuangan, Ya. Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri P2MI, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Baru nih. Kata Mensesnek. Oke, Menteri Koperasi Budiari, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding. Iya. Kita nggak tahu siapa yang mengganti, dan Menko Polhukam. Menko Polkam betul. Ya, Menko Polhukam itu Pak Budi Gunawan ya. Betul. Iya. Iya, jadi
Pak Purbaya Yudisadewa mungkin belum dilantik tapi ini pasti udah diumumkan. Oh kemarin ada ya Pak Purbaya. Masih ada ya Pak Prabowo keluar pagi-pagi bersama Mas Purbaya. Oh gitu. Dan itu empat mata tuh. Iya mereka. Iya. Karena di luar bersama kita ya beberapa jurnalis senior dan kita berdua ada Letkol Teddy dan Angga Raka. Jadi Pak Prabowo di dalam memang bersama Pak Purbaya. Oh itu keluar dari udah makan belum? Itu tuh kan yang pertama itu kita salaman. Iya itu sama Pak Purbaya ya. Itu Purbaya. Dan Pak Purbaya duduk makan sebelah gua di meja panjang itu. Iya. Trik keuangan baru, Pak. Iya. Dan Pak Purbaya itu S1-nya ITB. Iya. Jadi lulusan ITB ini geng ITB-nya. Pak Nuhun Sewu ya, Pak Purbaya sangat dekat dengan Pak Luhut. Dan selama ini promotor politiknya Pak Purbaya ya Pak Luhut. Baik dia udah dipakai sama Pak Luhut sejak Pak Luhut jadi kepala staf kepresidenan, jadi salah satu deputinya. Berarti memang ada upaya untuk membuat sektor-sektor ekonomi dan keuangan ini diisi oleh background tentara dan proksi tentara. Kalau dianggap promotornya Pak Purbaya adalah Jenderal Luhut ya. Karena memang agak susah memisahkan barang ini. Gitu. Ya Pak Purbaya orangnya Pak Luhut itu luar dalam atas bawah kanan kiri tahu gitu. Itu enaknya kalau gue kemana-mana itu sama Budi, apalagi pertemuan elit dan pejabat-pejabat gitu. Dia tahu semua tuh orang-orang backgroundnya apa segala macam. Kalau gue kan yang umum-umum aja tahu permukaan. Iya, tapi lu bagian analisa, Bos. Gue bagian observasi personalia. Nah, itu coba gimana, Mat? Apalagi Mat yang baru, Mat? Belum ada update lagi. Pelantikannya sore ini. Oke. Berdasarkan sumber, nah ini gue bacain aja dari ID In Times ya, Pak Purbaya, terus kemudian Abdul Qadir Karding. Jadi pecah nih konsentrasi gue mau ini nih kita nih kan. Kabarnya Bang Ferry Juliantono menggantikan Menteri Koperasi. Ada juga kemarin. Ada juga betul karena ketika bicara Kopdes Merah Putih dalam ratas terakhir Pak Zulhas didampingi oleh Bang Ferry. Iya itu memang ketua dan wakil ketua ininya kan. Iya waktu itu bukan Munces. Pokja aja ketuanya Pak Zul kan. Oh iya enggak bukan maksudnya Menko Pangan bukan didampingi Menteri Koperasi tapi wakil Menteri Koperasi. Iya, kan wakil ketuanya Ferry, Pak Ferry. Oh gitu. Iya, Ya, gitulah. Sisanya kita nanti tunggu pengumuman aja lah. Iya, jadi yang pasti ini ya karena di pertemuan itu juga kita kasih background besar aja ya. Memang Pak Prabowo mengungkapkan banyak hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan yang menyangkut kinerja beberapa menteri-menterinya, baik yang terkait isu politik dan keamanan dalam waktu belakangan ini, dan juga terkait dengan kinerja untuk pencapaian target-target dari presiden. Dan memang presiden menekankan bagaimana semua menteri-menterinya itu harus bisa inline dengan pikiran dan ideologi presiden. Ya, tapi memang kemarin kalau kita bicara politik keamanan ya kira-kira ya dengan reshuffle yang terjadi hari ini gitu ya. Kita terjawab tuh background kemarin tuh. Iya kan bagaimana presiden tidak begitu puas dengan apa yang terjadi di dalam politik dan keamanan gitu kan. Yang mana itu harusnya berada di bawah Menko Polhukam. Menko Polkam sekarang. Menko Polkam kan. Hooknya udah beda lagi sekarang. Iya, gitu. Hooknya mau datang apa jadi kesini. Ya kan Menko Polkam. Jadi bagaimana beberapa kali ya presiden memang mempertanyakan gitu ya, menyoroti lah apa yang terjadi dengan apa yang kemarin tidak bisa terkendali dengan benar-benar apa namanya. Banyak sekali maksimal yang gitu bisa yang kemarin juga kita didiskusikan oleh presiden tapi nuhun sewu kita nggak bisa cerita karena mau saya cerita begini kata presiden. Ya, itu tadi balik ke postulat awal. Ya, tapi tapi dengan hasil reshuffle hari ini kita udah bisa menduga-duga lah apa yang terjadi di kepala presiden ketika kerusuhan kemarin terjadi. Dan gini nih. Kita bisa menduga-duga. Dan gini nih, ketika background
background yang cukup panjang diberikan oleh presiden kepada kita-kita, ya pasti kan dengan asumsi bahwa beberapa dari kita pasti cerita ke teman-temannya, ke kalau pimpinan media mungkin mengumpulkan para redakturnya juga cerita lagi ke korlipnya cerita lagi mungkin ke wartawannya. Pasti akan banyak lah ininya ya, background story yang akan sampai ke orang-orang. Dan untuk isu yang sangat penting seperti yang dibagikan oleh presiden itu, ya rasanya memang reshuffle kabinet itu jadi hal yang harus cepat dilakukan ya. Iya. Kalau enggak akan menimbulkan instabilitas tersendiri. Ya, makanya kan di awal kita nanya reshuffle, enggak. Langsung gitu kan jawabannya kan. Iya. Ya kan? Nah berarti kan memang ada 3 tuh hint-hint tadi tuh soal air minum, ya kan? Menq-nya reshuffle. Terus soal keamanan Menko Polhukamnya di reshuffle. Ya kan, keamanan ini juga terkait dengan bagaimana kerusuhan kemarin itu, ya secara garis besar presiden berbicara soal internal competition antara aktor negara dan juga melibatkan aktor non luar negara gitu. Jadi ini apa di sektor soal keamanan kemarin ya? gitu. Jadi bahwa ini memang ada problem di dalam negeri juga. Dia tidak menolak gitu ya. Cuma bagaimana ini dimanfaatkan oleh yang memang untung di level regional. Gue mau ngasih analogi gini, ini bahasa gue bukan bahasa presiden ya. Kalau kerusuhannya skala provinsi gitu ya, besar kemungkinan aktor-aktor level nasional itu terlibat. Gitu. Dia di level nasional lah. Dia terlibat gitu. Aktor-aktor yang powerful di level nasional terlibat. Kalau skala nasional pasti luar negeri. Aktor-aktor level global itu pasti ada yang terlibat gitu. Jadi kira-kira backgroundnya gitulah. Backgroundnya teorinya gitu, dan siapa-siapa orangnya juga presiden sempat menyebutkan kan nature aja bos. Iya. Nggak mungkin presiden bisa bicara soal politik merangkul tuh memang itu kepercayaan beliau. Tapi fakta politik bahwa selalu ada internal competition dan bagaimana di dalam sebuah kelompok-kelompok besar selalu ada kelompok-kelompok kecil sebagai sebuah aksioma sosial yang nggak bisa lu bantah, itu ya fakta yang ada gitu, fakta sosial yang ada gitu loh. Gue mau nambahin cerita Ari terkait kenapa kita juga sering mendengar presiden selalu bicara intervensi asing, orang ini antek asing, ini adalah kaki tangan asing paling tidak suka melihat Indonesia maju sehingga asing menggunakan kaki tangannya untuk melakukan sesuatu yang membuat kita tidak stabil gitu-gitulah. Asing nggak pengen lihat kita maju. Dan Pak Prabowo menceritakan sejak masa lalu, sejak tahun 50-an bagaimana kekuatan global itu berusaha untuk memecah belah Indonesia, menggandeng 1-2 elit untuk bisa baik membuat riots ataupun masuk dalam undang-undang segala macam. Itu bahkan udah jadi buku kan, Jakarta Method itu kan. Betul, Jakarta Method, dan Pak Prabowo mempercayai itu bukan hanya dari cerita-cerita yang dia baca di buku, tapi dia juga ceritakan pengalamannya dia sendiri digalang. Ya. Berusaha digalang oleh 1-2 kekuatan global untuk exercise disintegrasi. Jadi beliau mengatakan pasca 98 keinginan beberapa elit dan anasir global, entah itu siapa, apakah state actor atau non state actor, we never know, dan Pak Prabowo nggak cerita cuma nggak boleh disebutin. Iya, cuma nggak boleh disebutin, betul. Itu untuk membuat Indonesia terpecah-pecah pasca lepasnya tim itu sangat besar. Dia ceritakan beberapa orang yang coba digalang, terutama daerah-daerah atau kepala-kepala daerah yang mempunyai pendapatan yang luar biasa besar, baik dari sumber daya alam ataupun pariwisata. Kita bisa tebak ya, kalau pariwisata apa, sumber daya alam itu yang mana gitu ya. Dan itu kekuatan global berusaha merangkul mereka untuk melakukan pergerakan disintegrasi dan perpecahan. Dan tidak hanya orang-orang itu aja yang bercerita kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri bercerita kepada kita, dia pun pernah digalang oleh kekuatan orang-orang ini. Dan yang menariknya Pak Prabowo cerita bahwa di salah satu pilpres yang beliau ikutin gitu ya. Ya kan, bahkan dia sempat ketemu sama orang-orang ini dan ini agent lah. Agentnya ini agent tersertifikasi lah. Iya.
yang punya kartu anggota ya kan. Itu meminta Pak Prabowo berpasangan dengan seseorang lah. Kalau mau didukung oleh Kekuatan global, tersertifikasi ini tersertifikasi. gitu. Ya kan mereka siap bantu duit, bantu apa segala macam. Tapi awalnya nggak sebut nama. Iya. Pak Prabowo. Lama-lama juga lama-lama goyang juga barang itu. Iya. Tapi ya gitu pernah di totpol nggak? Pasti pernah lah. Intinya gitulah. Artinya Pak Prabowo tuh sangat meyakini bahkan sampai sekarang bahwa ada faktor intervensi global atau kepentingan global yang coba ditanamkan dan digerakkan di Indonesia untuk menciptakan instabilitas dan membuat program-program yang dia yakini akan membuat Indonesia punya kedikdayaan ekonomi itu jadi tidak jadi. Tapi karena satu yang dari seharian itu gue meyakini banget dan melihat banget bagaimana Pak Prabowo itu fokus pada pemasukan. Ya. Kalau kita rebut-rebut ini, kalau kita maksimalkan ini, kalau kita tutup kebocoran ini, kita punya sekian billion US dollar. Kalau kita naikin debt ratio to GDP kita, saya punya 75 miliar dolar. Ya, kebayang gak kamu bisa bikin berapa sekolah, bisa bikin apa? Jadi gitu. Fokus di pemasukan. Ya programnya program cash out semua memang itu yang digembar-gemborin, tapi kayak ada Patriot Bond segala macam yang sekarang terjadi gitu kan. Itu juga menjadi isu yang berkaitan dengan soal pemasukan tadi gitu. Nah, di dalam konteks ini juga ini nggak tahu ya, ini gue sambil lihat-lihat berita ya, Bro. Dan beberapa apa yang terjadi di luar negeri sekarang gitu ya, dan kemarin juga balik dari Rusia dan balik dari Cina ya presiden kan, ya kan. Nah, gue lagi makan, gue sempet tanya gimana Pak responnya dari Xi Jinping dan lain-lain ketika Bapak kesana habis ribut-ribut ini. Ya mereka bilang ini biasa aja katanya, dan menurut mereka ya itu pasti ya inilah pasti adalah orang yang akan melakukan mengganggu-ganggu, itu kan selalu ada orang. Kalau pemimpin dunia ini kayaknya yang begini-begini buat mereka udah normal gitu lah, udah biasa aja gitu. Bahkan di negara macam Korut atau China aja tuh ada internal competitionnya juga ada gitu ya, yang tidak demokratis seperti kita gitu. Nah balik lagi ke soal apa namanya antek asing ini. Antek asing ini memang Pak Prabowo bicara itu sepertinya dia memang itu basisnya pengalaman gitu ya. Betul. Ya dan dia tuh kecewanya karena itu tadi sebagian penghasilan atau keuntungan dari para pengusaha-pengusaha besar yang mencari untung di Indonesia itu lebih banyak dilarikan ke net luar negeri. Capital outflow ya. Iya, namanya itu tunggu gue apa sih tadi kawan ini nyebut istilahnya teknis banget. Kita yang bukan ekonom ini bingung kan nih ya. Net outflow of wealth apa tuh? Iya, net outflow of wealth ya. Iya nih, net outflow of national wealth. Ya. Nah, itu naik terus tuh. Naik terus. Jadi makin banyak orang kaya di Indonesia, makin banyak uang yang keluar dari Indonesia kan gitu kan. Makanya Pak Prabowo bilang, makanya ketika di Bangka Belitung misalnya dia bikin operasi untuk menutup dan mensecure perbatasan di situ, dalam sampai Desember diperkirakan bisa menghemat sampai 22 T. Jadi cash in kepada negara sampai 22 T dari satu sektor dan satu titik aja tuh mengatasi penyelundupan gitu ya, border. Dan bagi Pak Prabowo makanya ada Patriot Bond dan ada program-program untuk meredistribusi kekayaan atau tanah atau apa istilahnya ya, kekayaan lah ya, dari para pengusaha-pengusaha ini yang memang selama ini banyak dibawa ke luar negeri gitu. Jadi intinya kuncinya gue jadi ngerti ini nggak bisa dikatakan ya banyak contoh-contoh detailnya ya. Cuma intinya Pak Prabowo kepengen banget mensecure uang itu tetap ada di Indonesia, satu. Yang kedua, lu kalau selama ini dan ini udah dikatakan Pak Prabowo berkali-kali di publik ya, bahwa
ya lu udahlah, lu insaf aja. Lu kan selama ini mungkin cari bisnis atau cari untung di Indonesia dengan cara yang mungkin kurang adil. Ya gua nggak akan macam-macamin lu, tapi ya lu you pay back for the country dong. Bayar. Makanya ya caranya Patriot Bonds misalnya, itu cara lu untuk pay back to the country lah. Memutihkan lah. Lu kalau ingin berkontribusi, ingin berbuat baik, mungkin sedikit mengakui problem di masa lalu, ya kontribusi dong di Patriot Bond misalnya gitu. Itu juga salah satu mekanisme dan juga menutup potensi-potensi yang selama ini bocor gitu. Makanya kemarin Pak Syafri Samsudin juga di pidato kan bicara soal kan sumber daya alam lu tanya tuh kan. soal sumber daya alam dan Pak Prabowo clear memang kita ingin menutup kebocoran-kebocoran dari sumber daya alam. Makanya kemarin pidato Pak Syafri Samsudin Menteri Pertahanan bilang bahwa ya Panglima TNI dibantu Kepala Staf TNI mengamankan SDA-SDA yang tidak sesuai dengan aturan. Kan selama ini banyak lepas gitu. Banyak lepas karena ya dia mengakui dan gini juga jadi sebuah kesepakatan umum bahwa ya backingnya juga banyak. Itu yang mencoba untuk kalau kita bisa menghemat ini, maka ini bisa sekian billion dollar. Wah, selalu currency-nya adalah US dollar gitu. Jadi dan satu lagi soal data ya. Pak Prabowo juga kemarin kan banyak dijejali atau diinformasikan data dari para anak buahnya kan, misalnya MBG sudah sekarang 25,5 juta dari target 82,9. Itu kan angka yang sangat progresif terkait dengan akselerasi MBG. Tapi kita di situ juga ngomong ya, kita interupsi gitu berpendapat ngasih masukan ke Pak Prabowo bahwa Bapak harus punya mekanisme untuk cek and recheck lagi, misalnya dari beberapa kawan-kawan atau senior-senior yang mungkin ingin berkontribusi dalam program MBG, banyak banyak kenyataan di lapangan, misalnya ketika orang ingin berkontribusi di maps-nya itu udah penuh semua, udah ada dapur-dapurnya, tapi realisasinya belum ada, sehingga kan programnya Pak Prabowo untuk menggelontorkan ekonomi sampai ke bawah, karena MBG ini kan salah satu ini ya pipa untuk menggelontorkan ekonomi sampai ke bawah. Tapi dan kita usulin, Pak, Bapak harus punya second opinion, jangan cuma misalnya percaya sama satu data aja. Makanya mungkin bisa dipakai tuh Pak dari Bupati Wali Kota sebagai Satgas Pangan, atau mungkin dandim-dandim untuk cek bener nggak data yang ada di BGN dengan realisasi yang ada di lapangan gitu. Jadi Bapak lebih punya info yang kuat. Tapi ya ini dan dia telepon ya kepala BGN setelah itu ya, dan akhirnya diakui bahwa ada 5.000 titik yang harus di reset karena ternyata udah diijon tapi nggak dibangun gitu-gitu. Ini kan juga informasi baru juga buat Pak Prabowo gitu ya. Terus ini ya yang juga penting ya, ini di luar soal pertemuan kemarin gitu, tapi ini kisi-kisi yang gua tangkap dari pertemuan kemarin dengan apa yang terjadi dengan reshuffle hari ini gitu ya. Betul. Ya kan, gue mau bicara reshuffle hari ini. Kita bicara reshuffle dulu. Walaupun gue dapat konteks dari apa yang kita ketemu kemarin gitu. Ya. Nah, balik lagi nih soal Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo dan juga Bu Mega gitu ya. Tapi dalam konteks ini walaupun Budi Ari dan Karding diganti gitu ya. Menurut gue posisinya Jokowi juga tidak akan melemah. Karena Kapolrinya belum diganti. Iya. Iya kan, kalau kita anggap Pak LSP itu perwakilan Pak Jokowi gitu ya. Ya kan, terus kita juga bisa bilang menteri-menterinya yang seperti yang lu bilang tadi, menteri-menterinya Pak Jokowi juga masih banyak yang berada di kabinet. Yang identik dengan Pak Jokowi dan ya kita wakil tahu. presidennya juga masih putranya Pak Jokowi gitu. Cuma perwakilan Bu Mega di kabinet itu jadi udah berkurang. nggak ada. Siapa? Oh iya ya. Udah nggak ada. Iya. Paling kepala LKPP Mas Hendi. Iya, ya kan selevel menteri juga, tapi kan ya agak jauh lah gitu kan. Ya. Jadi gini, konsekuensi atas dukungan PDIP ke Pak Prabowo di Kongres kemarin itu tidak terlihat dalam komposisi baru kabinet ini. Harusnya kan ditambah kan, malah diamputasi satu gitu. Jadi apa yang terjadi? Data-data atau fakta-fakta apa yang terjadi sehingga
PDIP yang sudah memberikan dukungan dalam Kongres itu konsekuensinya malah negatif secara personalia di kabinet gitu ya. Iya. Ya kan kita bisa sama-sama lihat nih hari ini nggak ada lagi nih apa namanya perwakilan Bu Mega. Kalau kita mau bilang kalau misalnya Pak Budi Gunawan bukan perwakilan PDI Perjuangan tapi kan ini Perwakilan Bu Mega. perwakilannya Bu Mega gitu kan di yang ada di kabinet udah nggak ada. Lu bisa bilang apa namanya lu bisa bilang Pak Jokowi itu diadu domba terus sama Pak Prabowo tapi buktinya perwakilannya Pak Jokowi juga masih banyak gitu ya yang wajahnya masih Pak Jokowi dan juga yang paling penting adalah Kapolri masih belum diganti oleh Pak Prabowo. Jadi ini kita mau menjelaskan bahwa apa yang terjadi apa namanya provokasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini itu tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan oleh yang mau memprovokasi gitu ya. Tapi di sisi yang lain Bu Mega dan PDI Perjuangan yang sudah mengatakan dukungan pemerintahan gitu kepada pemerintahan malah tidak ada lagi wajahnya di kabinetnya Pak Prabowo hari Padahal ini. PDI Perjuangan dalam Kongres sudah menyatakan dukungannya pada Presiden Prabowo. Artinya ada sesuatu nih. Justru malah harusnya kan saham naik. Malah sahamnya malah terkoreksi gitu kan. Ini kira-kira konteksnya kita dapat dari semua pembicaraan yang off the record. Tapi apa yang terjadi hari ini itu bisa menjelaskan gitu apa yang terjadi gitu dari hasil reshuffle ini gitu ya. Nah dan ini kalau Pak Menteri Keuangan diganti, ini juga ada fakta lainnya bahwa salah satu janji kampanye Pak Prabowo untuk membentuk Badan Penerimaan Negara rasanya masih akan jauh nih rasanya ya. Betul. Karena Pak Prabowo pertama baru saja mengganti dua dirjen yang sangat vital untuk pemasukan negara yaitu Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dan diberikan wewenang katanya salah satunya Jenderal Jaka ini dia salah satu perwira operasinya Pak Prabowo katanya yang jago banget di lapangan katanya. Nah dia ditantang, di challenge untuk membenahi bea cukai terutama soal pemasukan. Nah dengan masuknya Pak Purbaya yang mantan yang kepala LPS, gue rasa beliau akan diberikan waktu dulu untuk membuktikan dan mengawal program-programnya presiden gitu ya. Sampai nanti kalau memang diperlukan badan penerimaan ini muncul lagi karena Pak Prabowo pada kesannya juga ya kita buktikan dulu yang ada kayaknya gitu. belum menjadi prioritas di tahun-tahun awal gitu ya untuk membentuk badan penerimaan negara ini gitu. Tapi keren Pak Purbaya. Ada lagi gak yang ingin lo sampaikan? Enggak sih. Golkar Dito Aryo Tejo. Ya Dito katanya mundur apa reshuffle? Ini sih cuma tulis berhenti doang. Oh iya, tapi udah diumumkan oleh Mensesnek kan, artinya nggak mungkin salah. Ya udah kita lihat nanti perkembangannya tadi ya. Iya, kita juga ini per detik inilah. Ini jam 4:30. Tanggal berapa sekarang? 8 September ya. Kita lihat. Selamat untuk para menteri yang baru dilantik. Selamat bekerja, tantangannya banyak, ekspektasi orang juga banyak sekali, terutama kita lihat kelas menengah ke bawah nih yang juga resah dan butuh insentif fiskal yang baik untuk mereka bisa belanja, ekonomi bisa berputar. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi tantangan yang baik. Yang diganti juga mudah-mudahan besar hati dan saya yakin pasti ladang pengabdian itu nggak cuma jadi menteri kan, Ri. Pasti juga banyak ladang pengabdian lain buat Republik. Iya, tapi dalam konteks ini kita ngelihat bagaimana pengaruh PDI Perjuangan dan Bu Mega makin turun, makin nggak ada di kabinet. Kayaknya makin dilepas gitu ya. Atau Bu Mega tidak memberikan feedback yang baik dari segala gestur positif yang diberikan Pak Prabowo yang puncaknya amnesti Hasto Kristianto. Dan juga tidak ada menteri dari PDI juga yang sekarang di reshuffle. Harusnya kan logikanya nambah. Ya makanya setelah mendukung ini. Setelah mendukung harusnya kan top up kan. Top up kan, Ri. Ini kan enggak. Mungkin bisa jadi ya kalau jawaban dari pihak PDI saya rasa sih
bisa jadi ya kita menolak, bisa jadi orang-orang mendukung yang anti pemerintah yang pro PDI gitu akan mengatakan bahwa itu Bu Mega menolak gitu kan, kayak Bang Denny Siregar dan lain-lain. Menolak apa maksudnya? Menolak diberikan menteri Oh gitu iya, misalnya. bisa. Jadi akan kayak gitu jawabannya. Dan satu lagi fungsionaris PDI Perjuangan pasti orang ngomong Pak Budi Gunawan bukan PDI. Iya, bukan PDI. Jadi nggak ada kaitannya dengan PDI dan Bu Mega, itu bahasa resminya. Iya, Tapi kan bahasa kita resminya. udah tahu gimana ininya ya. Tapi ini PDI semakin terisolir dari pemerintahan, itu kita harus katakan ya dengan apa yang terjadi. Iya. Dan kenapa bisa ada seperti itu ya, itu yang menarik. Iya. Kenapa? Ya banyak background yang diceritakan kemarin ya. Iya. Tapi pada intinya adalah dua menteri yang dianggap orangnya Pak Jokowi dicopot pun sebenarnya itu mengurangi jumlah wajah Pak Jokowi di kabinet, iya. Cuma simbol utamanya kan sebenarnya Pak Kapolri gitu kan, yang dianggap orang yang sangat dekat sama Pak Jokowi gitu ya. Ya itu masih secure. Masih jabat gitu sampai hari ini, belum ada pergantian gitu. Dan tadi juga sempat ketawa-ketawa kita lihat di istana gitu ya. Siapa? Pak Kapolri sama menteri-menteri dan Pak Prabowo juga tadi terlihat gitu. Jadi ini menegaskan bahwa pengaruhnya Pak Jokowi masih ada di Pak Prabowo, dan Pak Prabowo masih bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Gue ngelihatnya ini agak sulit nih membuat dua orang ini berjarak, itu agak sulit gitu ya. Tapi dengan fakta ini memperlihatkan bahwa Bu Mega dan PDI Perjuangan semakin terisolir dari kekuatan politik yang ada hari ini dengan berbagai macam sebabnya lah. Nanti kalau lu off air sama gue ketemu bisa gue ceritain spill dikit. Dan nanti juga kalau lu di warung kopi juga pasti akan mulai ya, kan diomongin. gak harus dari mulut gue, karena gue terikat etika. perjanjian ini kan Hambalang ini kan. Ya, perjanjian Hambalang. Ya, Oke, makasih. Makasih. Dah.